wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa di dalam hati. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Alhamdulillah, ketemu lagi. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang tidak masuk? Yang masuk semua ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran berikutnya, kita awali dengan refleksi pembelajaran. Ketika kemarin Ibu membahas materi tentang peran lembaga penegak hukum, apa yang masih diingat ya? Ibu mulai ya, karena kita biasa seperti ini melakukan setiap pertemuan. Baik, kita mulai dengan Pri, percaya diri. Terima kasih. Minggu lalu kita mempelajari peran lembaga penegak hukum dalam penegakan hukum, yaitu lembaga advokat, MK dan KPK. Yang saya ingat mengenai tentang advokat dan KPK. Advokat adalah salah satu lembaga yang berperan untuk mendampingi baik terpidana maupun korban untuk memberi gugatan, mengajukan gugatan ataupun mengajukan jawaban. Sedangkan peran KPK adalah memberantas korupsi yang ada di Indonesia guna terciptanya kehidupan yang lebih baik pada masyarakat. Oke, jadi korupsi di Indonesia akan semakin tidak lagi menjamun. Ya. Baik, bagus. Diberikan applause untuk. Oke, Chris, silahkan lempar ke temannya. Siapa yang akan mendapatkan bola kertas dan sebutkan dulu nama dan cara putusnya. Mutiara Energi. Oke. Aktif. Saya akan membuka tentang tugas advokat. Advokat yaitu memberi pendamping hukum, membela dan memastikan bahwa klien dikatakan haknya. Sudah? Lempar lagi ya, memberikan pendampingan hukum ya kepada klien ya, sehingga klien bisa mendapatkan hak dan keadilan, terutama ya mendapatkan silahkan lempar lagi ke temennya ya. Humoris. Dahlia, humoris ya. Kasih aplaus dulu untuk ayo Dahlia. Kemarin kita belajar tentang MK untuk menguji undang-undang dasar, memutuskan sengketa pendapat, memutuskan pembubaran partai politik. Oke, memutuskan sengketa antar lembaga negara dan memutus sengketa hasil pemilu ya, betul. Yang kemarin kubu Jokowi persidangan MK dimenangkan ya, perhitungan suara tetap dimenangkan oleh pihak Jokowi sehingga Pak Jokowi sekarang sudah jadi presiden secara sah. Oke. Satu lagi yang sebelah sini ya, Dahlia. Ibu minta lempar kepada siapa dan sebutkan karakter positifnya. Besti manis. Manis ya. Oke. Besti ya. Kemarin saya lihat ibu bikin yang bagian kayak kita itu, yaitu pokoknya ada kasus, ada faktor penyebab, terus jenisnya, sama proses penyelesaiannya, terus sanksinya, sama pencegahan agar tidak terjadi kasus itu. Oke, itu sebagai clue ya, supaya memicu rasa ingin tahu bahwa pembelajaran yang akan datang akan membahas ini. Oke, kasih aplaus. Ibu minta ya, balikan lagi bola kertasnya. Iya. Energi. Iya, bagus ya. Ya. Baik anakku, yang kemarin tentu saja kita sudah bahas berbagai peran penegak hukum dari mulai MA, MK, ya, advokat, KPK yang terakhir, ya, itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka menciptakan keadilan dan penegakan hukum Indonesia. Nah sekarang materi
ya, namanya juga menegakkan hukum. Menegakkan hukum berarti dia juga harus meminimalisir, berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir pelanggaran hukum yang terjadi. Hari ini kita akan bahas tentang pelanggaran hukum dan macam-macam sanksinya ya menurut KUHP ya. Nah, di sana seringkali di masyarakat kita, bahkan dalam keseharian kita sering mengalami ya, bahkan secara pribadi pernah ditilang, pernah nggak? Nah, yang paling belum, yang pernah tapi kemudian lolos gitu aja. Pernah ya, hampir. Alhamdulillah pernah. Alhamdulillah enggak. Jangan. Jadi yang paling banyak sering dilakukan pelanggaran hukum itu diantaranya adalah saya melakukan remaja ya. Baik, hari ini kita akan bahas dengan detail gitu ya tentang apa. Lihat di sini ada evaluasi praktik adanya ya, evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang kedua, tujuan pembelajarannya ini menjelaskan konsep pelanggaran hukum baik pidana dan perdata, kemudian menjelaskan macam-macam sanksi hukum menurut KUHP. Singkatan dari apa KUHP? Oke. Dan yang terakhir ini menganalisis berbagai kasus ya pelanggaran hukum pidana dan perdata. Nah, apa itu pelanggaran hukum? Coba dilihat, baca Erni yang pertama. Yang pertama yaitu setiap perbuatan melawan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik aturan negara atau pemerintah, yang apabila dilanggar akan dikenai sanksi. Yang kedua, Pengingkaran terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. jadi kalau kesimpulan dari ini pelanggaran hukum itu, jadi ada satu perbuatan yang bagaimana? Pelanggarannya dalam konteks apa? Hukum aturan siapa? Aturan negara atau pemerintah. Kalau misalnya ya ibu tanya kepada Sophie ya, Sophie. Kalau misalnya Sophie jalan lewat di depan emak-emak ya, kemudian kamu berdiri tidak sambil mengucap permisi, nah itu melanggar hukum atau melanggar norma sosial? Yang masuk, oke, cerdas ya. Melanggar hukum di sana dalam konteks hukum yang ditetapkan dan diundangkan oleh negara atau pemerintah, bukan dalam konteks norma-norma umum yang berlaku di masyarakat ya. Jadi konteksnya lebih ke melanggar peraturan perundang-undangan. Paham? Oke. Nah, dalam keseharian pelanggaran hukum itu ada dibedakan. Ada pelanggaran hukum perdata, ada juga pelanggaran hukum pidana. Ya. Yang perdata coba baca, wahai Sakira. Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Nah, di situ ada apa? Pelanggaran apa? Pelanggaran hukum ya, perbuatan melawan hukum. Tetapi perbuatan melawan hukumnya kepada siapa? Kepada orang lain dalam konteks kepentingan perorangan ya. Jadi kalau hukum perdata, kepentingan yang dilanggar apa? Ya pribadi ya, kepentingan orang perorangan ya, perorangan. Dan ini contohnya ya tidak melanggar kepentingan umum ya, hanya secara pribadi dengan pribadi yang lain. Ya contohnya bisa dicontohkan wahai apa sih? Contoh pelanggaran hukum perdata, melanggar kepentingan pribadi ya, bukan kepentingan umum. Utang piutang, siapa lagi yang tahu? Sengketa ya, perebutan harta warisan, apa lagi? Perceraian, apa lagi? Ya, talak, rujuk, adopsi,
selama 3 bulan. Sudah dibayar honornya tapi ternyata 2 bulan tidak kerja lah ya, 1 bulan tidak kerja. Nah ini ada kerugian dan itu harus diganti rugi ya. Lanjut lagi. Yang kedua ada pelanggaran hukum pidana. Ya, apa itu pelanggaran hukum pidana? Ya baca. Perbuatan yang bersifat tetapi juga ada di luar KUHP ya, di dalam KUHP dan di luar KUHP. Nah ini memang kalau ada perbuatan yang melanggar hukum pidana itu lebih ke arah kejahatan dan pelanggaran umum, umum atau kepentingan umum ya. Yang kita dia pelanggaran hukum pidana seringkali ini yang dilanggar adalah kepentingan umum ya, dan ini memiliki jenis kejahatan ya, jenis pelanggaran hukum pidana itu masuk ke kejahatan dan pelanggaran ya. Kalau untuk kejahatan ini yang kejahatan umum dan pelanggaran umumnya ada di dalam KUHP. Kalau di luar KUHP biasanya ini adalah kejahatan yang sifatnya khusus ya, yang diantaranya adalah kejahatan yang tidak diatur di dalam KUHP. Ada kejahatan narkoba ya, ada terorisme, ada kejahatan yang trafficking ya, trafficking apa itu? Perdagangan orang ya. Ada juga kejahatan cyber ya, itu juga sama, dan ada juga yang lainnya, terutama ada korupsi. Korupsi juga di luar KUHP, itu jelas dalam KUHP ya. Itu kemudian masuk lagi anakku, sekarang yang terakhir adalah penjelasan tentang sanksi ya. Nah sanksi itu ada 2 ya, menurut KUHP ada yang hukuman pokok ya, sanksi atau hukuman, ada hukuman tambahan. Kalau hukuman pokok ini ada rinciannya. Yang pertama adalah hukuman mati ya. Ibu mau tanya, hukuman mati biasanya diberikan untuk pelaku kejahatan yang apa? Ya contoh, kasus apa? Pembunuhan. Bukan, tapi pembunuhannya harus jelas dulu. Pembunuhan bagaimana? Pembunuhan berencana. Pembunuhan massal ya. Saya genosida ya, termasuk kejahatan HAM berat. Seperti apa yang membunuh secara massal ya. Kemudian apalagi contohnya yang hukuman mati bagi pengedar narkoba. Ya, untuk beberapa kasus tidak sering kita memberikan hukuman mati ya, meskipun ada beberapa contoh kejahatan yang diberikan hukuman mati, di antaranya pengedar narkoba ya, dan terorisme, yang pelaku terorisme yang melakukan kejahatan secara massal ya, membunuh secara massal. Yang berikutnya yang kedua adalah penjara setingginya 20 tahun, sekurangnya 1 tahun seumur hidup. Yang ketiga kurungan, yang keempat denda. Jadi kalau kurungan 1 hari dan setingginya 1 tahun. Denda ya, ini secara material ya. Dan yang kelima tutupan. Tapi ini tidak dijelaskan secara detail di KUHP ya, atau di undang-undangnya, tetapi tidak juga dilakukan oleh hakim ya. Hakim tidak memberikan hukuman tutupan karena ini hanya untuk orang-orang yang apa tadi itu, yang memiliki melakukan tindak-tindak karena didorong oleh maksud yang patut dihormati ya. Biasanya pejabat publik yang elit ya, elit politik yang berpengaruh, dan dia ketika diberikan hukuman itu khusus ya, hukuman penjaranya terpisah, tertutup dari yang lain. Tapi ini sepanjang yang ibu cari tidak ada ya untuk hakim memberikan hukuman tutupan, karena itu bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 bahwa semua warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum ya. Jadi tidak ada pengecualian lagi. Ini hampir
Di antaranya mencabut hak politik. Cabut hak politik. Yang dia nggak boleh milih lagi dalam pemilihan umum, yang nggak boleh dipilih jadi anggota legislatif, itu tidak boleh. Berikutnya ada perampasan barang tertentu yaitu sitaan, ya barang sitaan. Yang ketiga pengumuman putusan hakim, biasanya apa yang diputuskan hakim itu disosialisasikan di media, ya, bahwa si ini mendapatkan hukuman ini, ya. Secara psikologi menjadi hukuman tambahan, ya. Saya jadi terkenal, ya, terkenal apa? Terkenal malu, ya. Oke, kasih applause, terima kasih. Nah sekarang saya minta kamu, kemarin saya suruh untuk cari, ya, kasus-kasus tentang pelanggaran hukum pidana dan perdata. Ya, ibu minta dikeluarkan kasus-kasusnya, kemudian kita akan berdiskusi. Karena salah satu kegiatan kita hari ini adalah setelah tahu apa itu pelanggaran hukum pidana dan perdata serta sanksi-sanksi, nanti kita akan menganalisis kasus pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata secara berkelompok. Nah, saya minta kita bagi kelompok dulu, ya. Kelompoknya adalah tang, ting, tung, teng, tong, dor, ya. Nah, kelompok kita mulai dari pasif, ya. Tang, Ting, tung, teng, tong, dor. tang, ting, tung, teng, Dor. Tang, ting, tung, teng, tong, dor. Ting, tung, teng, dor. tong, Oke, sekarang kita bentuk kelompok tang ke tang, tim ke tim, dan seterusnya. Coba perhatikan dulu, tang di sini, ya, tang, ting, tung, teng, tong, dor, ya. Tang di sini, tang, ting, tung, teng. Kita akan berdiskusi, ya, dengan kelompok masing-masing, memilih salah satu kasus. Mau kasus pidana atau perdata, silahkan saja. Hanya satu saja yang dianalisis bersama kelompok. Nah, nanti tolong dibuatkan diagram ikan, ya, fishbone, ya. Nah, ada kepalanya. Kepalanya kamu tulis pelanggaran hukum apa yang kamu analisis. Yang kedua, jenis pelanggarannya. Jenis pelanggarannya dituliskan secara rinci. Apa pelanggaran yang dimaksud, ya? Apakah pencurian, penganiayaan, disertai penganiayaan, atau pembunuhan? Jadi pencurian juga, penganiayaan juga, pembunuhan juga. Nah, itu disesuaikan dengan kasus masing-masing. Yang berikutnya, bagaimana penyebab terjadinya? Ya, apa karena motif, apa dia alasannya? Apakah motif ekonomi atau pembunuhan karena sakit hati? Ya. Kita tidak tahu, saya tidak tahu, ya, tergantung kasusnya. Yang berikutnya, sanksi yang didapatnya apa? Prosedur penyelesaian kasusnya, dan terakhir buntutnya nih, ya, solusi untuk mencegah supaya tidak terulang kembali, ya. Apa yang terjadi itu, pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi, apa yang harus dicegah, ya. Bagaimana solusi untuk mencegah itu terjadi kembali. Paham? Paham. Saya minta dengan waktu 15 menit, ya, karena harus segera dibuatkan, ya, langsung saja dalam satu bagan, ya. 15 menit saya rasa cukup, dan kita presentasi satu orang 5 menit, ya, ke depan. Yang keempat telah selesai. Saatnya masuk jam Kurangnya di mana? Kurangnya di mana?
Ini isinya apa bisa dibuka? Oh, Pencurian apa nanti kamu jelaskan di sini pencurian kayu oleh seorang. Tapi kalau ini udah terlanjur. Ya udah ini kasus pidana aja bisa dijawab. Iya, Kasus pidana. Jadi sebelah ada selain pencurian. ini. Ada penjam. Masih mungkin ya. Ini baru. Rasa ingin memiliki uang lebih. Rasa ingin jadi orang kaya. Ikannya nggak mesti kayak ibu gitu ya. Kepala ikannya bisa yang lain. Oleh uang karena uang itu mana ya? Melaporkan lapor ya korban melaporkan tulis saja korban melaporkan bisa Karena apa? Itu penyebab terjadinya. Di bawah Ustaz. Penyebabnya kurangnya keimanan. Jangan gitu lah. Kurangnya keimanan. Dan sanksi yang akan diberikan. Baik, sudah semua? Ya, kita mulai presentasi kelompok. Ya, dimulai dari kelompok tang. Ibu minta perwakilan dari kelompok tang. Silakan maju ke depan. Ya, kasih aplaus untuk kelompok tang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok perwakilan dari kelompok tang akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang kasus pelanggaran hukum pidana. Kasus pelanggaran hukum yang kami analisis termasuk kasus pelanggaran hukum pidana karena melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jenis pelanggarannya adalah percobaan perampokan dan disertai percobaan ancaman kekerasan. Penyebab terjadinya kasus faktor ini disebabkan oleh kekurangan faktor ekonomi dan rasa ingin memiliki hak orang lain. Sanksi yang didapat hukuman 12 tahun penjara sesuai diatur dalam pasal 365 ayat 2 KUHP. Dalam prosedur penyelesaiannya di dalam persidangan, karena kasus tersebut masih dalam konteks percobaan, maka kasus tersebut ditangguhkan oleh pasal 53 ayat 1 sehingga hukuman yang awalnya 12 tahun penjara dikurangi 1/3-nya. 12 tahun dikurangi 1/3-nya adalah 8 tahun penjara. Ini adalah hukuman tetap yang diputus oleh hakim. Solusi dari kasus pelanggaran ini adalah pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dan pemerintah harus mensosialisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan di negara ini. Terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan? Atau nanti saja ya setelah presentasi. Ya, silakan duduk kembali. Ya, Ibu, ya salam. Wassalam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perwakilannya kita dengarkan, kita simak, kasih aplaus. Di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Promobdor akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran hukum pidana. Kami mengambil contoh Patrialis Akbar, Hakim MK kedua yang dijebloskan penjara gara-gara korupsi. Kasus tersebut jenis pelanggarannya korupsi, sudah jelas, dan penyebab terjadinya itu menerima suap terkait uji material UU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Suap ya? Iya, suap. Sanksinya, vonis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK yakni 12,5 tahun penjara ditambah denda 500 juta subsidi 6 bulan kurungan. Prosedur penyelesaiannya di proses hukum di persidangan dan diadili 8 tahun penjara dan denda Rp Group dengan 300 juta rupiah. Solusinya, masyarakat lebih berhati-hati lagi ketika menjabat sebagai pejabat negara. Jangan mudah tergiur oleh yang diberikan orang lain kepada kita. Jadi kita jangan mudah, kalau misalnya ada orang yang masih kayak ini loh, ini kasus suap kayak gitu kan, kayak ini loh, ini kita bakal kayak gini gitu. Jadi jangan termudah tergiur oleh ajakan orang lain. Demikian ya. Baik ya, itu kasus pidana ya, diantaranya penyuapan ya yang dilakukan kepada pejabat publik ya. Pejabat publiknya itu siapa dia? Patrialis Akbar. Dia sebagai apa? Sebagai hakim MK kedua. Iya, hakim MK. Hakim MK ini kan hakim yang punya kedudukan, status sosialnya dihargai ya, sangat dihormati ya, tetapi ternyata terjebak pada korupsi ya. Oke, kasih aplaus sekali lagi untuk terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Ibu minta kelompok kelompok tong ya. Oke, nanti di sini aja. Ya, kasih aplaus dulu untuk kelompok tong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tong akan mempresentasikan tentang kasus pelanggaran pidana, yaitu siswa membunuh guru di Sampang divonis 6 tahun penjara. Oke, cut dulu. Presentasi, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan yang kalian simak ya, ketika teman-teman kalian presentasi, ada beberapa yang ingin ditanyakan kembali karena tidak terlalu paham atau bagaimana? Apa sudah mengerti? Ada pertanyaan, Bu. Oke, apa pertanyaannya? Baik, pertanyaannya adalah apakah dalam konteks kehidupan nyata pelanggaran hukum tersebut dapat melanggar kedua-duanya, baik hukum perdata dan hukum pidana? Oke, sebelum Ibu jawab, ada yang mau menjawab? Jadi misalnya dalam kehidupan nyata keseharian kita, bisakah gitu ya terjadi pelanggaran itu memuat dua pelanggaran hukum sekaligus, baik perdata maupun pidana ya? Ada yang mau menjawab ya terkait itu ya? Dari Oke, Amel ya, Amel.
Bagaimana? perdata bisa jadi pidana. Contohnya kayak perebutan hak warisan bisa jadi pidana karena saling banyak membacot. Oke, iya betul. Dalam satu untayan kasus ya bisa jadi gitu ya terjadi kasus mix antara pidananya ada, perdatanya ada. Dimulai dari misalnya ya hutang piutang ya, hutang piutang ini ternyata si A ini tidak membayar kewajibannya, tapi karena tidak membayar ditagih selalu mengelak, maka si yang memiliki uang yang meminjamkan tadi berusaha untuk mengancam ya dan memukul disertai pemukulan dan penganiayaan. Ya kapan bayarnya kamu? Nah itu juga bisa memuat dua unsur pelanggaran sekaligus. Oke? Paham? Baik, yang tadi ada beberapa kasus yang sudah dipresentasikan, diantaranya ada kasus korupsi itu masuk apa? Pelanggaran apa? Kalau untuk kasus yang percobaan pembunuhan itu masuk apa? Kepidana. Nah, barangkali nanti pertemuan berikutnya kita akan menggali lebih dalam lagi tentang kasus pelanggaran perdata. Saya pikir cukup. Ada pertanyaan lagi tidak? Sudah paham? Paham ya, baik ya. Nah, apa sanksi yang bisa didapat selain tadi yang disampaikan? Ada apa saja coba? Yang tadi untuk kasus tadi yang disampaikan kasus apa? Kasus korupsi. Bisa apa aja sanksi yang dapat? Di penjara bisa dan penjara dan denda. Tadi juga sama ya di sini. Sanksinya penjara saja. Ya, apa penjara berapa yang paling lama? 8 tahun. 20 tahun. Menurut KUHP 20 tahun penjara ya, 20 tahun penjara itu maksimal ya, maksimalnya. Kalau minimalnya? Minimal 1 tahun. 1 tahun penjara. Baik, anak ibu sudah cerdas, sudah paham semua. Nah, saya kasih PR, yaitu PR-nya analisis kasus di buku paket ya, kasus pelanggaran hukum. Di situ ada 2 kasus, tugas 2.3 ya. Silahkan nanti dikerjakan ya, nanti dibahas di pertemuan berikutnya ya. Itu saja dari ibu, mudah-mudahan manfaat ya. Jadilah seorang warga negara yang baik ya, mentaati aturan dan meminimalisir adanya banyak pelanggaran.